Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat grafik dari sebuah tabel. Jadi grafik itu diperlukan supaya suatu data yang tersaji dalam tabel dapat lebih mudah dibaca serta memiliki tampilan yang menarik. Jadi tujuan dari pembuatan grafik adalah satu, data dapat lebih mudah dibaca, dan yang kedua, tampilan data disajikan secara menarik. Nah, data ini Ibu menggunakan data yang ada di LKS kalian halaman 50, yaitu data penjualan sepeda motor dari sebuah dealer. Nah, di Microsoft Excel sendiri untuk tampilan grafik ada beberapa ya, anak-anak bisa melihatnya ini dari menu insert, kemudian di sini ada chart. Nah, di sini ada beberapa tipe chart atau grafik. Yang pertama tipe kolom. Nih kalau kolom ini ada beberapa contoh seperti ini. Kemudian yang kedua model line, yang ketiga model pie seperti kue, yang keempat model bar. Jadi bar itu hampir mirip dengan yang kolom, hanya kalau kolom itu tegak lurus, kalau bar berarti menyamping ke kanan. Kemudian ada model area, kemudian ada model scatter, dan ada beberapa model yang lain. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mendemonstrasikan membuat grafik yang sederhana. Nanti kita gunakan dua model saja, yaitu model kolom seperti yang ada di LKS kalian, dan yang kedua kita gunakan model pie. Baik, kita mulai dari model yang pertama kolom. Misalnya ini kita memiliki data penjualan dari berbagai merek sepeda motor, ya, dari Yamaha NMAX sampai Kawasaki Ninja, dan beberapa dealer di kota-kota. Jadi dealer Mekarjaya ini memiliki perwakilan di Jakarta, Bandung, Jogja, Surakarta, dan Semarang. Nah, ini masing-masing menjual merek motor dari Yamaha NMAX sampai Kawasaki Ninja. Nah, ini kita akan coba buatkan grafiknya. Nah, yang pertama kita blok atau kita tandai dari merek motor ini, kita klik, kemudian kita drag, ini kita tarik ke kanan ke bawah. Nah, sehingga areanya terblok dari kolom merek motor sampai Semarang, dari baris merek motor sampai Kawasaki Ninja. Nah, kita coba untuk yang pertama, kolom. Nah, kita pilih yang pertama, yang 2D, nah, yang mudah dulu, cluster kolom. Nah, jadi ini adalah tampilan awal tanpa kita mengatur sama sekali. Ini Ibu ulang. Jadi caranya adalah ini kita blok terlebih dahulu, kita blok, kemudian insert. Nah, di sini pada bagian charts kita pilih kolom. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini akan kita rapikan, akan kita percantik. Nah, kita beri judul dan seterusnya. Oke, yang pertama. Nah, begitu kita aktifkan area grafik, maka sekarang di bagian menu ini muncul ada Chart Tools. Nah, di sini meliputi ada desain, layout, dan format. Nah, ini pada desain muncul nih, ternyata kita pilihan yang style 2. Ini warnanya seperti itu. Kalau anak-anak pengen ganti bisa diklik. Nah, ini warnanya ganti seperti ini. Nah, kita kembali saja ke warna yang kedua biar warnanya jelas berbeda. Oke, berikutnya kita masuk ke menu layout. Nah, di menu layout ini kita mulai dari chart title. Chart title kita pakai untuk membuat judul grafiknya. Kita klik saja. Klik. Nah, di sini none, tidak ada judul grafiknya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau memberikan judul, di sini ada dua pilihan, center overlay, berarti ada di bagian atas grafik tapi masih nyambung, atau yang ketiga di atas grafik, above. Nah, kita klik saja center, hasilnya seperti ini. Nah, jadi judulnya masih nyambung dengan grafik.
Kalau menurut saya sih kurang cantik, kita pilih saja yang above chart. Nah, above chart perhatikan. Nah, jadi judulnya berada di atas grafik. Nah, ini kita blok chart titelnya, blok, kemudian kita ganti judulnya menjadi grafik penjualan sepeda motor. Nah, tahun 2019. Nah, kita bisa tekan enter. Enter. Enter ya. Tahun ini tahun 2019. Oke, perhatikan. Nah, ini tadi ya, kita sudah memberikan judul grafik. Oke. Sekarang kalau seperti ini kita klik di luar area, perhatikan nggih, grafiknya sudah tidak aktif, tambahan menu layout tadi juga sudah hilang. Untuk mengaktifkannya lagi mudah, grafiknya kita klik lagi, ini ada tanda panah 4 ini nggih, klik. Nah, kita lanjut nih, kalau tadi sudah masuk di chart title untuk memberikan judul grafik, kemudian kita masuk ke sub menu berikutnya yaitu aksis title. Aksis title itu yaitu digunakan untuk memberikan keterangan sumbu. Jadi kalau di matematika anak-anak kan mengenal sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada yang disebut pertama primary horizontal axis title, yaitu kita memberikan judul untuk sumbu yang horizontal. Nah, sumbu horizontal di sini yang aktif none karena memang kita belum berikan judul. Nah, kita pilihan ini. Title below axis ya, jadi judulnya ada di bawah sumbu mendatar. Nah, di sini muncul aksis title. Aksis titelnya kita blok, kita ganti namanya kota. Oke, selesai. Masih di aksis title. Setelah tadi di primary horizontal, sekarang kita menuju ke primary vertical. Di primary vertical ada 4 pilihan. None, rotate title, vertical title, dan horizontal title. Nih, kita bisa gunakan misalnya yang ini vertikal, ada di samping kanan. Nah, ini kita atur juga. Ini berarti adalah jumlah penjualan atau unit penjualan, boleh unit penjualan. Ini kalau misalnya susah dibaca kita ganti saja modelnya yang vertikal. Kita ganti yang ini saja, horizontal title. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini juga bisa kita lebarkan, nah, biar tampilannya lebih cantik. Oke, sudah memberikan judul grafik, judul sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, berikutnya setelah axis title ada legend. Legend itu keterangan. Keterangan karena kita di sini pada tabelnya atau pada grafiknya kita menggunakan grafik batang ya. Nah, batang ini menjelaskan ini, oh yang biru itu namanya NMAX, yang coklat Yamaha Fiction. Nah, itu Yamaha NMAX dan sebagainya nih yang Ibu beri lingkar ini ya. Ini namanya adalah legend. Nah, legend itu bisa ditampilkannya ada beberapa pilihan nih. Kalau none nih berarti tidak ada legendnya. Nah, bisa juga di sebelah kanan seperti yang tadi pertama, bisa di atas seperti ini, bisa juga di bagian legend tadi nih, bisa di bagian kiri. Nah, macam-macam, bisa juga misalnya di bagian bawah. Nah, misalnya kita buat seperti itu ya, legendnya kita atur ada di sebelah bawah. Oke, berikutnya setelah legend di sini ada lagi yaitu data labels. Data labels itu maksudnya adalah apakah data itu mau dituliskan, misalnya Yamaha NMAX di Jakarta itu ada 600 unit. Nah, ini apakah mau ditampilkan? Kalau mau ditampilkan maka ditampilkan di sebelah mana? Ini beberapa pilihan center, kita coba center, nanti hasilnya ini seperti ini. Angkanya ada di tengah-tengah batang. Atau misalnya ditaruh di atas juga bisa. Ini misalnya di bagian atas mana? Inside N. Nah, ini ada di atas, inside N. Bisa juga ditaruh di bagian bawah, inside base. Nah, tidak kelihatan ya. Atau bisa juga ditaruh di atas, di luar batangnya, outside N. Nah, ada seperti ini.
Nah, itu untuk apakah mau ditampilkan hasilnya. Nah, mudah ya untuk pembuatan grafik yang model batang. Oke, selesai. Ini kita kesampingkan dulu, boleh ya. Nah, ini selesai ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat membuat grafik model yang kedua, yaitu menggunakan model pie atau kue. Misalnya anak-anak, kita itu untuk Yamaha NMAX ya, itu terjual di Jakarta, Bandung, Jogja. Kita pengen lihat persebarannya seperti apa. Nah, kalau kita hanya pengen melihat NMAX per kota, maka kita cukup nih blok dari merek sampai Yamaha NMAX. Nah, ini sampai ke sini ya. Kita kemudian insert pie. Nah, ini kita bisa iya seperti ini. Nah, perhatikan. Ini berarti kita akan melihat sebaran penjualan Yamaha NMAX di beberapa kota. Jadi kita blok dari merek, kemudian Yamaha, kemudian untuk seluruh kotanya. Sekarang bagaimana kalau yang pengen dilihat itu adalah Honda Beat. Honda Beat, maka yang kita blok datanya, kita ini merek motor kita blok. Nah, kemudian kita juga blok Honda Beat. Nah, caranya sambil ditekan tombol kontrol CTRL nih, kita tombol kontrol nih. Jadi bloknya ada dua bagian terpisah. Nih. Jadi nanti kita hanya akan menampilkan Honda Beat di tiap-tiap kota. Kita insert lagi pie. Nah, ini perhatikan. Nah, ini muncul Honda Beat di Jakarta. Oke, sekarang kita atur lagi seperti tadi. Masuk ke layout. Nah, di sini cat title-nya. Cat title-nya kita di bagian atas. Nah, ini kita ganti nggih menjadi grafik penjualan Honda Beat. Nah, Honda Beat. Oke. Kemudian kita legendnya sudah ada ya. Kemudian data label. Nah, ini data label misalnya kita taruh di inside N. Nah, hasilnya seperti ini. Boleh ya. Kemudian apalagi kita bisa lihat lagi. Kalau pengen melihat sampai ke persentase, nah ini tadi nih pada pilihan ini data labels. Nih, kita pilih more data label option. Nah, kita lihat di sini. Kita gunakan percentage. Ya, jadi nanti akan muncul juga persentasenya. Close. Nah, ini 400 unit sebanyak 24%. Nih, kalau misalnya unitnya kita tidak ingin tampilkan juga bisa ya. Jadi hanya persentasenya saja. Kalau hanya persentasenya saja, value-nya kita hilangkan. Value-nya hilang berarti hanya percentage saja. Close. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ternyata Honda Beat itu ya, persentase terbesarnya adalah di kota Jakarta dan di kota Bandung. Nih, kita tumpuk lagi. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, berikutnya ini tadi kita sudah membuat per merek motor. Nah, sekarang kalau anak-anak pengen melihat atau membuat grafik per kota, maka ini kita mainnya hanya di pemilihan data tabel. Nah, ini misalnya kalau kita pengen lihat yang khusus Jakarta saja, nah kita blok saja dari merek motor sampai Jakarta. Nah, ini kita sama seperti tadi, insert pie. Nah, ini. Nah, ini berarti khusus untuk Jakarta. Oke. Sekarang kalau anak-anak pengen membuat merek motor di kota Semarang, maka kita blok merek motor ya, dari B4 sampai B9. Kemudian anak-anak tekan tombol CTRL, kemudian klik juga. Nah, sorot G4 sampai G9. Ini jadi ada dua blok ya, blok merek dan Semarang. Nah, ini baru kita insert, kita buatkan lagi pie. Kita misalnya model yang misah ini exploded pie, boleh seperti ini. Nah,
Ini kita masuk ke layout, kita beri chart title, misalnya about chart. Nah ini kita di sini kliknya grafik penjualan cabang Semarang misalnya. Karena tadi kita ambil dari kota Semarang. Nah, ini kalau kita ingin melihat ini data labelnya, boleh kita more data labelnya, yang mau disampaikan apa. Nah, misalnya value, boleh value. Mau ditaruh di mana? Nah, di tengah. Oke. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang bagaimana cara membuat grafik. Jadi kata kunci dari pembuatan grafik adalah pada pemilihan data yang diinginkan. Selamat berpraktek di rumah.